Detikers udah mulai syuting ya? Maaf. Ini mainan anak gue, tapi sama ya. Sama-sama mobil, mini dan juga elektrik. Pastinya kita nggak akan bahas si kecil itu, karena kita akan ngebahas mobil ini teman-teman. Yes, ini adalah mobil yang baru diluncurkan sejak awal Juni tahun ini. Mobil ini ikonik sekali. Dan apakah mobil ini tetap ikonik, tetap asyik walaupun dengan embel-embel elektrik? Yuk kita cari tahu bareng-bareng teman-teman. Ini dia Mini elektrik. Secara desain, jelas Mini elektrik ini mirip sekali dengan keluarga Mini Cooper yang lainnya. Ini diambil dari basis yang sama dengan Mini Cooper S yang 3-door, teman-teman. Bisa dilihat di depan sini, di bonetnya ada hood. Walaupun ini nggak ada turbo ya, jadi cuman dikasih cover gini aja. Lalu ada emblem S di sini dan dikasih clear warna kuning. Cakep sih, tapi agak-agak mirip kayak Datsun Go Live ya. Terus karena ini juga model yang tahun 2022-2023, makanya lampu depannya, fascia depannya kayak gini, lampu utamanya canggih, dan nggak ada lagi fog lamp, digantikan pakai part aerodinamika gitu. Kalau dari samping kelihatan dimensinya compact banget, khas Mini teman-teman, tapi dibandingkan dengan Mini Cooper S yang 3-door, ini panjangnya lebih pendek 26 mm, atau nggak jauh lah, nggak nyampe 3 cm. Tapi tingginya, ini teman-teman lebih tinggi sekitar 18 mm atau 1,8 cm. Memang nggak signifikan, tapi kalau kalian bandingkan sebelah-sebelahan, lumayan kelihatan nih. Dari samping juga kelihatan kalau ini peleknya kelihatan futuristis banget ya. Khasnya mobil listrik, ada 4 buah kipas gitu dan dikasih pelek yang ring 17. Dengan balutan ban ukuran 205, profil 45. Kayaknya diganti ring 18 kayak Mini Cooper S 3-door, cakep ya. Pakai ban yang profilnya lebih tipis dikit. Lalu namanya mobil listrik, pastinya nggak ada lagi untuk pengisian bensin, tapi ini adalah port chargernya. Ada 2 buah port charger teman-teman, di atas AC, yang di bawah ada DC gitu. Jadi ini CCS atau kombinasi gitulah. Lalu kalau di belakang, ya desainnya khas Mini Cooper lainnya teman-teman. Lagi-lagi dia pakai stop lamp yang ada siluet lambang bendera Inggris. Terus juga di belakang sih yang pastinya menandakan ini mobil listrik adalah nggak ada knalpotnya. Begitu masuk ke kabinnya, kita nyalain dulu ya. Nggak ada suaranya juga teman-teman. Jadi bisa pakai AC. Begitu masuk ke kabinnya, ini kesannya masih sama kayak Mini Cooper yang biasa teman-teman. Nggak ada aksen yang begitu-begitu futuristis gitu ya, kecuali di sini dikasih panel yang ada motif yang lumayan cakep nih, sematching sama yang depannya. Terus juga bisa kelihatan sama kalian mungkin ya, kalau kalian udah pada ngeh sama Mini Cooper, di tengah head unitnya khas banget Mini Cooper yang kekinian, bulat gitu. Ada head unit yang pakai Apple CarPlay sama Android Auto juga wireless. Ini pencet-pencetannya pun sih sama, karakter tombolnya masih sama teman-teman. Tapi yang beda di sini start stopnya dikasih warna kuning. Terus di depan gua juga instrument clusternya sama persis, desainnya sama, terus juga bentuk layoutnya sama, tapi bedanya ini di sebelah kanan adalah baterai meter atau sisa baterai, dan di sebelah kiri adalah power meter atau kalau di mobil biasa mungkin kayak RPM gitu lah ya. Terus ya sisanya juga sama teman-teman, sunroof ada 2 buah yang tersekat gini. Terus ini tetap konfigurasinya 4 seat, di belakang juga ada bangku bisa buat 2 orang yang mungkin nggak terlalu besar badannya. Dan perbedaannya ya paling di sini ada yang namanya energy recovery mode. Tapi nanti fungsinya kayak apa akan gue ceritain setelah ini kita jalan-jalan. Sisanya lagi-lagi sama teman-teman, fitur entertainmentnya sama, speakernya pakai Harman Kardon juga, dan di sini ada wireless charging yang nggak bisa buat handphone gede-gede. Oke lah, kalau gitu yuk langsung aja teman-teman kita jalan-jalan bareng sama Mini elektrik. Pertama kali kita bawa Mini elektrik ini jalan-jalan, sensasinya memang layaknya mobil listrik pada umumnya teman-teman. Karakternya itu khas dan terasa flat, terasa mirip-mirip satu sama lain. Kita udah pernah ngetes Hyundai Kona Electric, kita pernah ngetes Nissan Leaf, pernah ngetes Lexus UX300e, sampai bahkan Hyundai Ioniq 5 itu punya karakter penyaluran tenaga yang terasa mirip-mirip. Torsinya instan, tenaganya buas, ya.
Wah, kita bejek langsung, memang khasnya mobil listrik bisa langsung muntah semua tenaganya. Beda halnya dengan mobil berbahan bakar fosil. Kalau kita tahu karakternya, penyaluran tenaga dari mobil dengan mesin buatan Jerman atau buatan Jepang itu punya karakter yang terasa beda satu sama lain. Jadi ya mobil listrik itu terasa flat, terasa sama aja. Paling bedanya dari mode berkendara, dari besaran tenaga, sama paling dari drivetrain yang dipakai. Sisanya sama aja. Nah, tapi menariknya Mini Electric ini punya mode yang cukup unik teman-teman untuk urusan regenerative braking. Jadi, ketika kita ngerem, ada energi kinetik yang nggak terbuang sia-sia gitu. Energinya masuk balik ke dalam baterai untuk pengisian ulang. Biasanya regenerative braking itu bisa diatur modenya. Kalau kita tahu di Hyundai bisa diatur dari pedal shift-nya gitu ya. Kalau di Lexus juga bisa diatur pedal shift-nya. Kalau Mini ini nggak ada pedal shift dan mode regenerative braking-nya ini hanya ada dua teman-teman. Ini kita pakai yang low energy recovery mode. Bisa diatur dari sini nih. Yang tadi gue bilang ya, ada tombol recovery, energy recovery gitu. Ini kita pakai yang low. Jadi kalau kita pakai yang low itu kayak gini nih. Kalau mobil kita lepas pedal gasnya, pedal akseleratornya, mobil masih bisa melaju, masih bisa rolling gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang high, ini udah ganti pakai high energy recovery mode. Kalau kita lepas, nah, dia akan otomatis melakukan pengereman. Jadi mirip-mirip kayak Nissan, dia bisa pakai one pedal driving mode gitu ya, pakai satu pedal aja. Tapi ya selama pengetesan ini, gua jarang sekali pakai yang high energy recovery mode karena karakter berkendara itu agak-agak unik gitu dan perlu penyesuaian cukup panjang. Jadi gua lebih seneng pakai yang low energy recovery mode. Lanjut, kalau kita ngomongin tenaganya teman-teman, mobil ini, Mini Electric ini punya tenaga yang besarnya 184 HP dan juga torsinya 270 Nm. Itu artinya tenaganya hampir mirip dengan Mini Cooper S, tapi lebih kecil sedikit. Tapi kalian harus ingat, dengan khasnya mobil listrik ini, tenaga dan torsi yang buas itu langsung terasa sejak tarikan awal teman-teman, khususnya torsinya ya. Dan itu membuat sensasi berkendara yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan Mini Cooper S menurut gua. Tapi sayang, entah kenapa Mini membatasi kecepatan maksimalnya di 150 km/jam. Kami sempat ngetes, mobil ini bisa dapat top speed di 154, 155, tapi itu pun ya udah top speednya lah ya, nggak bisa lebih cepat lagi. Sayang sekali, harusnya sih mobil listrik ini bisa lebih buas dari itu, tapi pastinya itu dilakukan Mini untuk menjaga kesehatan baterainya. Kalau kita bicara Mini Cooper teman-teman, pasti kalian harus sadar kalau mobil ini tuh dibangun di atas basis yang compact, sehingga untuk pengendaliannya pastinya sangat-sangat asyik, fun to drive. Kalau Mini nyebutnya go-kart feeling gitu ya, karena mobil ini memang betul demikian teman-teman. Handlingnya terasa sangat-sangat tajam, handlingnya tajam sekali. Ini kalau kita di sini misalnya lagi dalam kondisi jalan kosong, kita mau bermanuver gitu ya, rasanya pede dengan mobil ini. Ini saya belok dengan kecepatan yang cukup tinggi teman-teman. Bales setirnya, dibuang kiri kanan. Rasanya mobil ini benar-benar antep banget gitu. Handlingnya tajam sekali. Tapi untuk mendapat handling tajam itu, Mini harus mengorbankan untuk suspensinya teman-teman. Suspensinya ini punya karakter yang cukup kaku, cukup firm, jauh dari kata lembut. Sehingga ya kalau kita lagi bawa keluarga, lagi bawa anak di depan atau bawa istri, rasanya memang bukan kabin mobil yang ternyaman yang bisa mereka naiki. Kalau kita lagi bahas mobil listrik, pastinya kita harus bahas konsumsi baterainya. Mobil ini dan sekertas punya baterai berkapasitas 32,6 kWh, tapi itu adalah kapasitas kotor atau gross capacity. Sementara kapasitas yang terpakainya secara optimal itu di 28,9 kWh. Itu yang efektif terpakai. Jadi dengan baterai yang terbilang cukup kecil, kalau kita tahu Ioniq 5 itu baterainya hampir bisa tembus 500 km jarak tempuhnya ya, karena dia punya baterai yang sekitar 70 kWh. Mobil ini pastinya jauh dari Ioniq 5.
mobil ini punya jarak tempuh maksimal diklaim di atas kertas hanya 203 sampai 220-an kilometer. Itu adalah klaimnya Mini. Tapi selama pengetesan kami beberapa hari ini, kami sempat ngisi full baterainya, dan ternyata di instrumen clusternya itu hanya tertampilkan range-nya itu hanya 180, 190, bisa 200 tapi kecil lah. Dan itu pun harus pakai mode yang Green Plus ini. Artinya dengan mode Green Plus ini kita nggak bisa pakai fitur AC-nya. Jadi ya sebenarnya kurang lebih untuk tembus ke 220 km itu berarti kalian harus berkendara tanpa AC. Siapa ya yang mau pakai mengendarai Mini, mengendarai mobil di ibu kota di siang hari mungkin tanpa AC? Rasanya bukan kondisi yang menyenangkan. Jadi ya rata-rata mobil ini berarti punya jarak tempuh 180 sampai 190 km jauhnya. Dan itu jarak yang tergolong kecil untuk mobil yang kalau kita mau pakai sebagai mobil utama. Kalau kita mau pakai keluar kota aja, misalnya ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung mungkin jarak tempuhnya 120 sampai 140 km, berarti sisa baterainya hanya 40 kilo lagi range-nya, dan itu adalah sisa yang sangat kecil dan nggak fleksibel untuk kita cari-cari SPKLU terdekat. Jadi rasanya mobil ini memang dikhususkan atau diplot sebagai mobil di perkotaan. Nah, ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan ketika ngambil mini elektrik ini. Yaitu, yang pertama menurut gue mobil ini tuh nggak bisa ngebantu kita menghilangkan rasa khawatir akan jarak tempuhnya. Kan khas kekhawatiran pemilik mobil listrik ya, yaitu jarak tempuhnya terbatas, lalu charging stationnya terbatas pula. Dan sayang, mini ini rasanya kurang bisa membuat kita tenang gitu teman-teman. Karena di instrumen clusternya ini memang ada petunjuk sisa baterainya, tapi range-nya ini, sisa jarak tempuhnya ini kadang-kadang kerap berubah-ubah. Gak hanya ketika kita ganti mode ya, ini misalnya gue lagi kondisinya pakai mode berkendara yang mid, ini di 68 km, kalau gue turunin ke green, dia naik ke 74, kalau kita turun ke green plus naik ke 84, tapi green plus kan AC-nya mati ya, jadi gue gak mau pakai. Saatnya kita pulang, kita mereset dulu ini kilometer. Ternyata bisa di sini, trip meternya di set dari sini. Sisa range-nya 89 kilo, baterainya segini nih, setengah lebih seperempat. Berhenti di rest area kilometer 21B Tol Jagorawi dari Sentul, dan gue baru berkendara 50 menit dengan jarak tempuh sekitar 29,7 km. Range-nya itu 89, sekarang jadi 107 km. Jadi jarak tempuh yang berbeda-beda ini juga membuat kita khawatir. Pastinya kita tahu kondisi berkendaranya akan beda-beda pula, tapi rasanya nggak didukung pula dengan informasi sisa baterai yang akurat teman-teman. Karena Mini itu hanya membekali kita informasi yang bar kayak gini nih, baterai meternya, bukan yang percentage. Harusnya akan lebih nyaman ketika percentage ya. Kalau kita punya HP misalnya, kita lihat sisa baterainya tinggal 26%, pasti kita udah mulai nyari-nyari powerbank, nyari-nyari listrik gitu ya untuk ngisi dayanya. Kalau Mini ini dengan bar kayak gini rasanya jadi kurang akurat teman-teman, dan rasanya jadi bikin kita khawatir, atau gua kerap kali kalau udah tinggal setengah bar gitu langsung kelimpungan, langsung bingung untuk nyari di mana SPKLU terdekat. Padahal mungkin jarak tempuhnya masih panjang, tapi ya karena ini bar jadinya ngerasanya ini tuh hanya punya sisa tenaga yang sedikit gitu. Jadi ya menurut kami dengan informasi yang kurang gini dan jarak tempuh yang juga informasinya agak kurang akurat berarti ya, ngebuat kekhawatiran akan mobil listrik ini dengan jarak tempuhnya jadi belum tertutupi. Nah, kalau kita ngomongin kekurangan lainnya dari Mini elektrik ini adalah baterainya yang berkapasitas kecil. Makanya pengecasannya jadi lumayan sering, teman-teman. Kalau kita ngomongin pengecasannya, Mini mengklaim mobil ini bisa dicas dengan super cepat pakai fast charging DC 50 kW outputnya 0 sampai 80% hanya 36 menit. Dan gue udah tes dan iya secepat itu, teman-teman. Nah, kalau kalian beli mobil ini, teman-teman, langsung dapet casan yang wall box itu yang dayanya 7 kW
Pakai itu ngecasnya dari 0 sampai 80% butuh 2 jam 30 menit. Tapi kita nggak ngetes karena nggak ada alatnya ya di rumah ya. Nah, karena minjem gini, yang bisa gue lakukan adalah gue pakai casan portable-nya. Ditaruh di bawah sini nih. Casan portable ini kemarin gue tes lagi syuting di suatu daerah di pegunungan di Sentul tepatnya teman-teman, di hotel gitu. Ngecasnya lama banget memang. 6 jam gue hanya berhasil ngisi mobil ini sekitar 20 sampai 20%. Berarti kalau 100% atau 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 24 jam kalau pakai casan portable ini. Tapi ya siapa ya yang pakai mobil listrik sampai 0% banget. Kekurangan lainnya adalah menurut kami Mini ini nggak praktis untuk jadi mobil utama. Karena lihat aja nih, akomodasinya kecil, bagasinya nggak terlalu besar, walaupun bisa dilipat-lipat tapi ya nggak se-fleksibel itu. Kekurangan lainnya adalah ini yang menurut kami lumayan agak-agak bikin greget ya, karena Mini itu belum banyak jaringan pengecasannya. Kalau kita lihat brand sebelah, brand dari Korea Selatan itu udah banyak banget, dan Mini ini juga belum banyak kayak promo-promo atau program-program khusus untuk mobil listriknya ini. Rasanya kalau kita pakai road trip keluar kota yang lebih jauh, mobil ini nggak bikin kita nyaman atau nggak bikin kita bisa lepas dari rasa khawatirnya. Nah, dari 5 kekurangan atau kelemahan yang tadi kami sebutkan, ada 5 kelebihannya yang coba kami rangkum teman-teman. Yang pertama, Mini Electric ini hadir dengan desain yang ikonik banget. Desainnya jelas orang tahu ini adalah Mini. Yang kedua, karakternya juga kuat, karena ini mobil yang dibikin langsung dari Oxford, dari Inggris sana. Diimpor utuh ke Indonesia. Yang ketiga, mobil ini hadir dengan mesin dan tenaga yang buas, layaknya Mini Cooper 3-door yang jelas kita udah tahu gimana performanya. Keempat, mobil ini hadir dengan sensasi berkendara yang asik sekali, menyenangkan sekali karena go-kart feelingnya itu loh. Dan kelima, yang paling kami suka banget adalah harga jualnya yang gak beda jauh sama Mini Cooper S yang 3-door. Mobil ini hanya selisih 50 jutaan dengan Mini Cooper S 3-door. Mobil ini Mini Electric dijual dengan harga 945 juta rupiah off the road. Well, menurut kami mobil ini jelas menarik banget, ikonik, elektrik. Tapi sayang menurut kami juga mobil ini rasanya belum pas, belum cocok untuk diplot sebagai mobil utama, mobil pertama. Bukan karena mobil listriknya teman-teman, karena menurut kami Mini Electric ini masih kurang oke dipakai jadi mobil pertama karena jarak tempuhnya masih belum banyak, masih belum praktis, terus juga nggak fleksibel, nggak versatile gitu. Dan kalau kalian beli mobil ini rasanya cocok menjadi mobil kedua ataupun mobil yang suka dipakai sehari-hari di perkotaan. Setidaknya menurut kami demikian teman-teman. Lantas, menurut kalian gimana teman-teman? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, nanti kalian baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian ya teman-teman, gue Pis pamit, stay safe dan bye-bye.